memuliakan-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku, menjadi seperti-Mu. Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbah-Mu, serupa denganmu, Yesus. Jadikan ku gambaran-Mu. Setiap langkahku memuliakan-Mu. Ubahkan hidupku menjadi seperti-Mu. Ku serahkan seluruh kehidupanku, rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku kata berserah dan memuliakan-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku berserah padamu, menjadi seperti-Mu. Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbah-Mu, serupa denganmu, Yesus. Jadikan ku gambaran-Mu. Setiap langkahku memuliakan-Mu. Ubahkan hidupku menjadi seperti-Mu. Menjadi seperti-Mu, Yesus. Menjadi seperti-Mu, Yesus. Itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbah-Mu. Serupa denganmu, Yesus. Jadikan ku gambaran-Mu. Setiap langkahku memuliakan-Mu. Ubahkan hidupku
Salah satu guru Yayasan Taman Pengharapan di VD Learning Center Yunusi, Kepulauan Yapen Barat, Papua. Ini adalah ceritaku tentang kekuatan rasa syukur yang kutemukan di pedalaman. Sebagai guru SD, aku meyakini bahwa guru yang bersyukur dapat membawa pengaruh positif bagi diri sendiri, rekan kerja, anak-anak, dan masyarakat. Aku memulainya dengan memberi materi belajar kreatif yang kontekstual. Aku juga memperlihatkan potensi alam dari Pulau Yunusi, yaitu kerang laut yang bisa dikreasikan menjadi jepitan dan kalung unik yang cantik. Saat berada di luar kelas, aku menjadi murid yang antusias belajar. Anak-anak dengan senang hati menjadi pelatih yang mengajariku cara mendayung perahu dan memberi contoh mengambil gusuli, camilan laut favorit mereka. Dalam bermasyarakat, aku menunjukkan sikap mengagumi kearifan lokal yang tercermin pada rumah-rumah kokoh yang berdiri di atas laut. Aku mengapresiasi kepercayaan diri masyarakat mengarungi ombak dengan perahu dayung dan keahlian memasak sagu dengan peralatan sederhana. Aku juga menghargai pengetahuan mereka tentang waktu pasang surutnya air laut dan baik buruknya cuaca di tengah semua kemajuan fasilitas modern. 3 bulan mengabdi di Pulau Yunusi pada akhirnya menjadi lebih bermakna karena melihat perilaku positif yang mulai terekam dalam kebersamaan kami. Anak-anak tidak lagi merasa berat untuk mengucapkan terima kasih. Tidak hanya itu, masyarakat mulai menunjukkan kepedulian dengan berbagai pemberian hasil alam pada guru. Dan rekan kerja pun menjadi seperti keluarga sendiri, mau bekerja sama, serta tidak ragu berbagi ide-ide baru untuk kemajuan center. Semua pengalaman tersebut membuka mataku akan betapa besarnya kekuatan rasa syukur di balik setiap keterbatasan dan tantangan hidup di pedalaman. Dengan demikian, aku berharap dapat terus bertumbuh menjadi guru pedalaman yang bersyukur, sehingga orang-orang di Pulau Yunusi bisa terus menjangkau akses pendidikan demi kemajuan kampung di hari depan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Yunusi, Yapen Barat, Papua. Helping people live a better life. Menjadi pemimpin komunitas dan pemimpin dan orang tua di zaman sekarang ini merupakan tantangan yang besar. Banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami gangguan kesehatan mental, banyak yang stres dan juga luka batin. Mungkin Anda seperti saya ingin menolong mereka, tapi kapasitas kita terbatas. Karena itu, tingkatkanlah kemampuan kita untuk telinga, mau mendengar, dan juga tangan yang mampu merangkul serta skill dalam menolong memberikan solusi dan juga nasihat yang mereka butuhkan. Divisi konseling membuka kesempatan bagi Anda yang ingin belajar bagaimana menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan untuk kesehatan mental, penyembuhan luka batin, dan penyelesaian buat masalah-masalah mereka. Saya pertama ingin join konselor ICI itu karena yang pertama saya ingin mengenal diri saya lebih dalam. Dan saya juga dapat membantu orang lain untuk mengenal pribadi dia, sehingga kami sama-sama berproses dan semakin hari kami bertumbuh bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai leader, saya harus melengkapi diri ketika member saya mereka curhat atau bercerita kepada saya, bisa membantu bagaimana problematika mereka. Permasalahan itu adalah pengetahuan sendiri, bahkan pergumulan persoalan itu pun pengetahuan yang perlu seorang leader itu mengetahui. Kelas ini dilaksanakan secara online lewat Zoom setiap Sabtu 2 minggu sekali jam 1 sampai jam 3 sore, di mana waktunya sangat fleksibel. Di tengah kesibukan kita masih bisa terus belajar. Mari daftarkan segera diri Anda untuk melengkapi diri Anda dan menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Memberkati. pernah kepikir nggak bagaimana jika peran yang kamu ambil bisa dipakai Tuhan untuk mengubah hati seseorang? Nggak perlu jadi seorang profesional atau nggak perlu jago, karena
Yang paling penting kamu punya hati yang mau belajar, bertumbuh, dan melayani. Divisi Drama Impact Community Indonesia, kami bukan cuma memberikan pertunjukan, tapi kami menyampaikan pesan Tuhan lewat setiap cerita. Kalau kamu punya kerinduan yang sama, yuk gabung menjadi bagian dari divisi kami. Kamu juga bisa ambil bagian di backstage drama. Karena kesuksesan sebuah pertunjukan bukan cuma dari pemain yang acting di panggung, tapi juga dibutuhkan tim belakang layar. Tim kostum sebagai desainer dan stylist, tim properti sebagai production dan backstage, tim makeup, dan tim hairdo. Scan QR code untuk bergabung bersama kami. Let's create stories that point people to Jesus and see you on stage. Halo, perkenalkan nama saya Jere, saya instruktur Impact Fit. Olahraga bukan hanya tentang fisik saja, tapi juga tentang membangun kebersamaan. Oleh karena itu, gereja itu menghadirkan suatu wadah komunitas bagi setiap orang untuk bisa berolahraga bersama, sehingga kita bersama yang positif, sehat, dan penuh dengan kebersamaan. Gereja menyiapkan wadah melalui sport ministry Impact Sport. Dari badminton, paddle, basket, soccer, AWSD, dan lain-lain. Semuanya itu bisa menjadi suatu tempat untuk membangun suatu relasi, mempererat persaudaraan, dan menjaga kesehatan bersama. Dan sekarang di DG akan ada Impact Fit, yang dimana akan melatih kardiovaskular serta otot Anda. Oleh karena itu, yuk, mari kita datang bukan hanya untuk beribadah, mari bertumbuh bersama, sehat bersama, dan membangun kebersamaan melalui olahraga bersama di komunitas gereja. Dengan bersama kita menjadi lebih kuat. Yuk bergabung bersama kami di Impact Sport dan Impact Fit. Impact Sport, bermain, belajar, dan bertumbuh. Pernahkah Anda menerima sebuah hadiah yang ternyata bisa mengubah masa depan seseorang? Di Tangan Pengharapan, merchandise yang kami berikan bukan sekedar barang. Setiap tumbler, kaos, payung atau merchandise yang Anda terima adalah pengingat bahwa Anda telah ikut mengambil bagian dalam perjalanan seorang anak menuju masa depan yang lebih baik. Melalui donasi Anda, anak-anak di sekolah berasrama Tangan Pengharapan mendapatkan kesempatan untuk belajar, tinggal di asrama, dibimbing setiap hari, dan bertumbuh melalui 12 values Tangan Pengharapan. Di tahun ajaran baru ini, kami kembali menerima 56 anak baru. Kini ada 285 anak yang sedang dipersiapkan menjadi generasi yang berkarakter dan siap memimpin bangsa di masa yang akan datang. Masih banyak anak yang membutuhkan uluran tangan kita. Hari ini, saat Anda berdonasi, Anda bukan sedang membeli merchandise. Anda sedang membuka kesempatan bagi seorang anak untuk terus belajar, bertumbuh, dan mengejar masa depannya. Karena hadiah terbaik bukanlah yang kita simpan untuk diri sendiri, tapi yang membawa harapan bagi kehidupan orang lain. Donasi hari ini, jadilah bagian dari masa depan mereka. Menjadi pemimpin komunitas dan pemimpin dan orang tua di zaman sekarang ini merupakan tantangan yang besar. Banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami gangguan kesehatan mental, banyak yang stres dan juga luka batin. Mungkin Anda seperti saya ingin menolong mereka, tapi kapasitas kita terbatas. Karena itu, tingkatkanlah kemampuan kita untuk punya telinga, mau mendengar, dan juga tangan yang mampu merangkul serta skill dalam menolong memberikan solusi dan juga nasihat buat mereka membutuhkan. Divisi konseling membuka kesempatan bagi Anda yang ingin belajar bagaimana menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan untuk kesehatan mental, penyembuhan luka batin, dan penyelesaian buat masalah-masalah mereka. Saya pertama ingin join konselor ICI itu karena yang pertama saya ingin mengenal diri saya lebih dalam. Dan saya juga dapat membantu orang lain untuk mengenal pribadi dia, sehingga kami sama-sama berproses dan semakin hari kami bertumbuh bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai leader, saya harus melengkapi diri ketika member saya mereka bercurhat atau bercerita kepada saya, Bisa membantu bagaimana problematika mereka. Permasalahan itu adalah pengetahuan sendiri, bahkan pergumulan persoalan itu pun pengetahuan yang perlu seorang leader itu mengetahui. Kelas ini dilaksanakan secara online lewat Zoom setiap Sabtu 2 minggu sekali jam 1 sampai jam 3 sore, di mana waktunya sangat
sangat fleksibel. Di tengah kesibukan kita masih bisa terus belajar. Mari daftarkan segera diri Anda untuk melengkapi diri Anda dan menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Memberkati. Pernah kepikir nggak, bagaimana jika peran yang kamu ambil bisa dipakai Tuhan untuk mengubah hati seseorang? Nggak perlu jadi seorang profesional atau nggak perlu jago. Karena yang paling penting kamu punya hati yang mau belajar, bertumbuh, dan melayani. Divisi Drama Impact Community Indonesia, kami bukan cuma memberikan pertunjukan, tapi kami menyampaikan pesan Tuhan lewat setiap cerita. Kalau kamu punya kerinduan yang sama, yuk gabung menjadi bagian dari divisi kami. Kamu juga bisa ambil bagian di backstage drama. Karena kesuksesan sebuah pertunjukan bukan cuma dari pemain yang acting di panggung, tapi juga dibutuhkan tim belakang layar. Tim kostum sebagai desainer dan stylist, tim properti sebagai production dan backstage, tim makeup dan tim hairdo. Scan QR code untuk bergabung bersama kami. Let's create stories that point people to Jesus and see you on stage. Namaku Cember Lesi, salah satu guru Yayasan Taman Pengharapan di VD Millennium Center Yonusi, Kepulauan Yapen Barat, Papua. Ini adalah ceritaku tentang kekuatan rasa syukur yang kutemukan di pedalaman. Sebagai guru SD, aku meyakini bahwa guru yang bersyukur dapat membawa pengaruh positif bagi diri sendiri, rekan kerja, anak-anak, dan masyarakat. Aku memulainya dengan memberi materi belajar kreatif yang kontekstual. Aku juga memperlihatkan potensi alam dari Pulau Yonusi, yaitu kerang laut yang bisa dikreasikan menjadi jepitan dan kalung unik yang cantik. Saat berada di luar kelas, aku menjadi murid yang antusias belajar. Anak-anak dengan senang hati menjadi pelatih yang mengajariku cara mendayung perahu dan memberi contoh mengambil busuri, camilan laut favorit mereka. Dalam bermasyarakat, aku menunjukkan sikap mengagumi kearifan lokal yang tercermin pada rumah-rumah kokoh yang berdiri di atas laut. Aku mengapresiasi kepercayaan diri masyarakat mengenai ombak dengan perahu dayung dan keahlian memasak sagu dengan peralatan sederhana. Aku juga menghargai pengetahuan mereka tentang waktu pasang surutnya air laut dan baik buruknya cuaca di tengah semua kemajuan fasilitas modern. 3 bulan mengabdi di Pulau Yonusi pada akhirnya menjadi lebih bermakna karena melihat perilaku positif yang mulai terekam dalam kebersamaan kami. Anak-anak tidak lagi merasa berat untuk mengucapkan terima kasih. Tidak hanya itu, masyarakat mulai menunjukkan kepedulian dengan berbagai pemberian hasil alam pada guru. Dan rekan kerja pun menjadi seperti keluarga sendiri, mau bekerja sama, serta tidak ragu berbagi ide-ide baru untuk kemajuan center. Semua pengalaman tersebut membuka mataku akan betapa besarnya kekuatan rasa syukur di balik setiap keterbatasan dan tantangan hidup di pedalaman. Dengan demikian, aku berharap dapat terus bertumbuh menjadi guru pedalaman yang bersyukur, sehingga orang-orang di Pulau Yonusi bisa terus menjangkau akses pendidikan demi kemajuan kampung di hari depan. Sponsorship guru pedalaman di FLC Yonusi, Yapen Barat, Papua. Helping people live a better life. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, tepuk tangan yang bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri sebentar, lihat kiri kanan saudara, senyum yang manis, katakan kamu luar biasa saudara itu. Haleluya.
Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Selamat datang dalam 60 Minutes Worship. Hari ini dimanapun kita berada, kekuatan, kehebatan kita terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dimanapun kita berada hari ini menyembah Tuhan, percaya kuasanya memerdekakan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan berbaik Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab seluruh hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai hari ini kami ada di tempat ini, bahkan dimanapun kami sedang menyembah Tuhan. Bukti nyata bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Untuk selama-lamanya kami kuat, kami teguh di dalam Engkau. Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Mari sama-sama sembah Tuhan yang kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kembali nyatakan bersama-sama kekuatan kita di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, dalam-Mu ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ya Tuhan yang ajaib, sumber kemerdekaan dalam hidup kita sudah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kuasa-Mu yang memulihkan hidup setiap kami, pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Setiap kita yang hari ini sedang lelah, setiap kita yang hari
hari ini mungkin sedang bingung dengan situasi yang terjadi dalam hidup kita, mari buka hatimu, terima kekuatan yang baru di dalam Tuhan, saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tiada yang lain, Dia tak pernah tinggalkanmu. Tuhan yang selalu setia menolongmu. Berseru kepada berharap dalam Yesus. Kau yang percaya nyatakan bersama-sama, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Apapun keadaan hidup kami, Kau Tuhan yang sanggup pulihkan.
kekuatan kami, Engkau kemenangan kami. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku rimangku kau selalu. Semua berkataku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kesetiaan Tuhan yang selalu memerdekakan saya dan saudara, untuk kuasanya salibnya yang memulihkan hidup kita. Mari yang beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkau sumber hidupku, Engkaulah sumberku. Terima kasih untuk kuasa-Mu, salibmu, salibmu. Amin. Ku dimampukan selalu, semua perkaraku, semua perkara, harapan kami di dalam-Mu, semua harapanku kami bawa kepadamu. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup bersama Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan di hidupku, keselamatan yang besar bagiku. Kami hidup saat ini untuk menyaksikan betapa setianya Tuhan hidup kami. Menyaksikan Kau setia dan hidup Izinkan Tuhan mendengar pengakuan kita malam hari ini, saudara. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, sumber dari segalanya, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib. Engkau dimampukan untuk melewati semua musim dalam hidupmu. Tangan Tuhan terbuka atas setiap kami dan kami nyatakan semua berkataku, semua harapanku, ku bawa kepada sebab di dalam salib ada kekuatan bagi setiap kami.
mengenalmu itu menjadi bagian saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
memberikan kemenangan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami menyembah Tuhan. Sehingga setiap kami yang menanti-nantikan Engkau, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, sebab Engkau yang menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih sudah setia sampai saat ini bagi kami. Terima kasih. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia datang menemui aku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Saat ku terjatuh dan berdaya, kesesakan menghimpit jiwamu, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia datang memulihkanku. Mari nyatakan kembali. Saat ku terjatuh dan berdaya, kesesakan menghimpit jiwa. Ini yang kami lakukan, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia datang memulihkanku. Ya Tuhan yang mengangkat saya dan saudara, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat, Tuhan yang menopang kami, Kau menopang
memisahkan kami dari kasih Kristus? Siapa akan memisahkan kami dari kuasa Kristus yang telah membebaskan kami, yang telah memerdekakan kami? Tidak ada, hanya selain dengan kasih karunia-Mu Tuhan yang telah berikan kepada kami Tuhan sampai saat ini. Kami akan percaya Tuhan, ketika kami dibebaskan, ketika kami dimerdekakan Tuhan, maka ada sesuatu yang Kau berikan kepada kami yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami rasakan, yang belum pernah kami miliki. Hari ini Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan percaya Tuhan dengan pujian penyembahan kami bawa di hadapan-Mu, semuanya untuk memuliakan nama-Mu, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Para teman-teman kami yang di live streaming juga Tuhan, berkati mereka Bapa, biar mereka juga menikmati Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang kepada teman-teman yang di live streaming, kita menikmati Tuhan yang ada di dalam pujian penyembah dan dengan sering firman Tuhan yang singkat ini. Bapak Ibu, hari ini tema dikatakan dimerdekakan oleh Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-36 berkata begini saudara-saudara, jadi apabila anak itu memerdekakan kalian, barulah benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi jika Yesus yang memerdekakan kita, barulah benar-benar merdeka. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini saudara-saudara, saya ambil. Nah, kata merdeka saudara-saudara di dalam bahasa Yunani dikatakan
eleuteros. Apa itu eleuteros, saudara? Dikatakan bebas dari dosa yang memperbudak atau bebas dari dosa yang mengikat. Saudara, kalau lihat di negara kita Indonesia yang tercinta, saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati ke-81 Indonesia Merdeka. Bisa klik berikutnya, di mana ada tertulis, saudara, yaitu proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara, bahwa proklamasi itu ditujukan kepada sisi manusiawi. Sekali lagi, Indonesia perlu kemerdekaan, tidak mau lagi dijajah oleh penjajah yang ada. Tapi hari ini kita mau belajar tentang satu sisi yang dari Tuhan, antara yaitu apa, saudara-saudara, proklamasi dan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita. Sebab apa, saudara-saudara, dikatakan gini, bahwa Tuhan memberikan kita kemerdekaan yang benar-benar. Sedangkan negara kita dari tahun 1945 sampai 1949 masih ada agresi Belanda, betul tidak? Ya kan? Berarti belum merdeka. Tapi hari ini saudara dengar baik-baik, yang Tuhan ingin katakan kepada kita, pemindahan kekuasaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah yaitu yang diperbudak atau yang memperbudak kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, penglihatan kita. Ini harus kita merekakan, saudara. Bukannya sekedar kita ini sebagai anak Allah, ya, datang ibadah, saudara, tapi kita mau supaya setiap sisi kehidupan kita yang masih mengikat kita, yang masih memperbudak kita, hari ini saya yakin percaya Tuhan akan memberikan, saudara. Katakan amin. Amin. Nah, apa artinya, saudara, dikatakan pembinaan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang namanya tetelestai. Bersama kita katakan tetelestai. Apa tetelestai, saudara? Firman Tuhan berkata gini dalam Kolose 2:14-15, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum dan mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan menaklukkannya, memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Jadi arti tetelestai dengan baik-baik, saudara, bukanlah proklamasi, bukan. Tetelestai adalah begini, pemindahan kekuasaan, kuasa kegelapan yang terus memperbudak kita walaupun kita orang Kristen. Ada dosa yang selalu mengikat. Salah satunya adalah tidak mengampuni. Itu dosa yang mengikat, saudara. Hati-hati. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi di hati kita membenci dengan saudara kita. Itu hati-hati. Berarti kita belum merdeka. Berarti kita belum merdeka, saudara. Karena Tuhan berkata gini, saudara, bahwa Dia pindahkan kekuasaan yang memperbudak kita, sehingga kita berpikir gini, ada jalan disangka orang lurus, tapi jemaat. Saudara, arti daripada tetelestai yang kedua, yaitu begini, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita satu pribadi yang berbeda. Apa itu, saudara? Menjadi anak. Wow. Beda tidak kalau kita jadi budak dan anak? Beda ya, saudara ya? Betul nggak? Menjadi budak itu apa, saudara? Diperbudak. Firman Tuhan berkata, jadi kalian bukanlah hamba, melainkan anak. Karena anak, dikatakan apa, saudara? Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Mengapa orang Kristen sampai saat ini masih bertanya, saya masih masuk surga nggak kira-kira? Saya masuk surga kira-kira, saudara? Dengar, orang yang sudah dimerdekakan, saudara, adalah orang yang tahu apa yang sudah disediakan Bapa dalam kehidupannya, yaitu kekekalan. Katakan amin. Amin, saudara. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pembinaan kekuasaan, saudara, yaitu dari budak menjadi anak. Katakan sebelah kiri kananmu, dari budak menjadi anak. Lebih enak mana, saudara? Budak atau anak? Anak, betul tidak? Ya kan? Oke. Pembinaan kekuasaan yang ketiga, saudara, sedikit lagi dikatakan, yaitu bahwa
Orang tidak lagi ada dosa yang mengikat. Tidak dosa lagi mengikat, saudara. Orang yang biasa lihat yang namanya pornografi, tapi orang yang sudah dimerdekakan, saudara, dia tidak akan lagi diikat oleh kuasa pornografi. Nggak akan. Orang yang biasa berzina, dia tidak akan lagi diikat dengan kuasa perzinahan, saudara. Karena apa? Dikatakan bahwa Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita sudah merdekakan, mari kita mau katakan kepada Tuhan, aku sudah tidak diikat lagi. Amin. Amin, saudara. Oh iya, selalu. Dan yang ketiga, saudara, itu apa? Orang dimerdekakan adalah selalu di bawah kontrolnya Tuhan, di bawah kontrolnya kuasa kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang yang sudah dimerdekakan, saudara, dia akan dikontrol oleh kebenaran. Takut akan buat dosa. Mari yang katakan kanan, saudara. Semua katakan kanan. Coba katakan di sebelah kananmu. Kanan katakan sadar. Amin. Amin, saudara. Ya, sadar. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir. Orang yang dimerdekakan hidupnya tidak egois. Hidupnya nggak kikir. Hidupnya nggak pelit. Hidupnya hanya untuk orang lain. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain dengan kasih. Saya garis bawahi firman Tuhan pada malam hari ini. Apa yang memperbudak kehidupan kita sampai saat ini? Katakan pada Tuhan malam hari ini, Tuhan, aku mau Tuhan, supaya mulai malam hari aku tidak menjadi budak lagi, tapi menjadi anak, tahu tentang kebenaran-Mu. Amin. Tahu tentang isi hatimu, dan tahu apa yang sudah diwariskan buat hidupku, Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir, ku yakin kau hadir di sini. Kuasamu tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kaya siap terima kemenangan di dalam Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan yang kekal. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kebebasan terjadi, kebebasan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tetap kita mengangkat dua tangan kita bersama-sama. Dengarlah perkataan Tuhan hari ini. Datanglah kepada Bapa yang penuh dengan kasih. Dia akan memerdekakan hidupmu. Tidak lagi dibelenggu dengan ikatan dosa yang ada,
tidak lagi diperbudak dengan pikiran-pikiran yang ada, dengan pikiran kotor yang ada, tapi mulai hari ini katakan kepada Bapa, mulai hari ini aku menjadi anakmu, bukan lagi budak. Aku capek dengan perbudakan yang ada di pikiranku, perasaanku, penglihatanku. Aku mau Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, supaya hidupku tidak lagi seperti orang yang munafik di hadapan Tuhan, tapi orang yang berkenan di hadapan Bapa. Bapa melihat tangan-tangan yang terangkat, dan juga yang ada dalam speaker mereka dengan tangan mereka Tuhan. Tuhan, apa yang mereka persembahkan lewat pujian penyembahan, apa yang kami persembahkan lewat penyembahan kami di hadapan-Mu dan mendengar firman-Mu, biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga perkataan kami bukan lagi perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati-Mu, tapi menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Itu Tuhan, berkati kami semua. Kasih Kristus, biarlah kita tetap ada di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sadar bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita, yakin bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari tetaplah dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, kita kasih daripada Yesus, persekutuan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya dipercaya siap kita semua diberkati Tuhan pada malam hari ini akan menyaksikan secara live streaming. Terima kasih Pastor TV, Pak Michael dan Iti Worship sudah melayani sepanjang di 60 menit pada malam hari ini, dan Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, perpuluhan dan juga donasi untuk YTP dan juga Gereja ICI dapat salurkan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau tidak dengan cara scan QR code. Dan Bapak Ibu Saudara yang memberikan secara tunai dapat masukkan dalam amplop persembahan dan selanjutnya dapat dimasukkan dalam kotak persembahan. Gereja juga menyediakan mesin EDC di bagian info desk depan. Dan bagi Bapak Saudara yang membutuhkan WiFi, kami memiliki WiFi dengan nama ICI Persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat akses tanpa menggunakan password. Akan segera hadir single terbaru Pulihkan Indonesia, ICI Worship featuring Marlon Bolung, Michael Panjaitan, Yesua Abraham dan Ruth Sihotan. Satu lagu, satu harapan untuk bangsa. Jadilah yang pertama mendengarkan karya terbaru ini. Pre-save sekarang tersedia di platform musik digital kesayangan Anda. Mari berkomunitas dan bertambah bersama dalam Komsel. Tersedia berbagai pilihan Komsel untuk kids, student, university, single profesional, couple, senior couples, English service, dan single mom di wilayah DKI Jakarta, Salatiga, Yogyakarta, Bandung, BSD, Bekasi, dan Medan. Segera temukan Komsel yang sesuai dan daftarkan diri melalui QR Code pada poster di layar. Impact Community Indonesia membuka konselor training 2026 modul beginner yang akan dimulai pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pada pukul 13 hingga 15 online via Zoom, diadakan 2 kali sebulan dengan total 10 sesi. Pelatihan ini terbuka untuk leader Komsel, anggota Komsel, dan seluruh jemaat ICI yang rindu diperlengkapi untuk menjadi saluran pemulihan. Pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR Code pada flyer. Kami mengundang seluruh Impact People yang berusia 25 hingga 35 tahun untuk hadir di anniversary 1 tahunnya Impact yang adult pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18 di Gedung Ifken ICI Mall of Indonesia lantai P3. Ajak temanmu dan sampai jumpa di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersujud padamu, pengorbananku, pulihkanku, menyelamatkanku. Apa bulan? Menyembahmu Yesus. Anak.